Pada segmen ketiga ini saya akan, ini halaman 42, doa kesembuhan melalui pembersihan hati. Doa kesembuhan melalui kebersihan hati ya Prof ya. Halaman 42. Kebersihan hati 42 buku ini ya. Begini. Ini ayat tentang kehidupan orang di surga. Ya. Ini ayat tentang kebersihan di surga. Nah, sehat itu kan surga toh. Oh, surga Prof. Nah, luar biasa. Sudah ya. Manfaatnya. Ini coba terjemahkan ini ya, terjemahnya halaman 44. Coba dibaca. Jadi saya baca dulu ya. Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Orang di surga itu kami cabut ghil, itu rasa dengkinya itu. Terus ikhwanan, mereka itu seduluran. Mesra gitu. Ala sururin mutaqabilin, mereka berada di atas dipan-dipan saling berhadapan-hadapan. Ya Allah. Nah, ini sebetulnya kalau kamu ingin masuk surga, ya kamu jangan ada ghil, ada rasa dengki, ada rasa sakit hati, dendam, gitu, paham toh? Kalau kamu ingin hidup sehat, ya jangan ada ghil. Masya Allah. Makanya ini doanya menjadi begini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dibaca dulu, kemudian wahai Allah, bersihkan hati kami dari sekecil apapun sakit hati pada siapapun. Ya Allah. Seperti kebersihan hati penghuni surga. Loh. Bantulah kami untuk menghapus buruk sangka kepada siapapun agar tercipta persaudaraan seindah kehidupan dalam surga. Loh. Ya Allah. Gitu? Kita baca ayatnya, ayat yang kita baca di surga, ayat tentang surga, lalu kita minta, ya Allah jadikan kami orang-orang yang Engkau berikan kebersihan hati seperti orang dalam surga. Nah, kalau sudah kebersihan hati itu pasti nanti hidupnya tidak tertekan karena masih punya dendam. Ya Allah. Gitu. Ini surga. Ini sifat-sifat di surga. Lalu setelah itu doa lagi. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal hasad wal marad waj'alna minal 'afina 'anil nas. Nah, itu. Wahai Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, hasud, iri, dengki, kesal, dan kecewa. Ya Allah. Berikanlah kami petunjuk dan kekuatan untuk memaafkan orang yang menzalimi kami. Ya Allah. Insya Allah Jumat ke depan, ya Jumat depan, saya tolong diingatkan, masih sak ya, saya akan berbicara the power of maaf. The power of maaf. Nanti akan saya tunjukkan di sini. Tapi untuk sekarang enggak dulu. Cuma kalau kita itu mau sehat, ya harus begini, gitu loh. Harus bisa memaafkan ya. Gitu. Nanti akan saya jelaskan. Ini saya masih bicara doa dulu ya. Jadi kalau kita mau sembuh, gini ya. Kalau kita mau sembuh, jangan enggak harus doanya berikan kesembuhan pada kami. Enggak harus letter seperti itu. Enggak lah, sekarang sebabnya apa dulu? Ya toh? Iya. Lah kalau sakitnya itu disebabkan karena susah. Lah kalau karena susah itu kan obat pil kan enggak bisa. Enggak bisa Mas, enggak bisa menyembuhkan. Kalau begitu solusinya adalah, ya Allah bantulah kami untuk menghilangkan kesedihan. Iya toh? Jadi sumbernya apa gitu loh. Masya Allah. Sumbernya apa? Sumbernya kalau kesedihan, kalau sumbernya itu gelisah karena hartanya hilang, maka kita mencari ayat-ayat yang membuat kita itu tidak susah karena harta itu. Ini kemarin saya saya kedatangan tamu 3 orang, terus saya tanya, loh Pak, kok tahu saya gitu? Iya, ibu saya almarhum itu senangannya mendengarkan radio, yang didengarkan itu suara bapak. Ibunya ya, almarhum ya. Ya, lalu 3 anak ini konsultasi tentang sesuatu,
Loh Bapak kok tahu saya Pak? Iya, dulu ibu saya almarhum itu setiap hari ya mendengarkan itu, setiap kajian di radio, kajian Bapak itu. Masya Allah. Ya. Ya, kita beritahu ini ya. Okay. Lalu kita doa, karena kalau ini ya, kalau sakitnya itu akibat dari kesedihan, maka bisa saja untuk kesembuhan itu doanya menjadi ini, doa yang halaman 43 itu. Coba dibaca itu. Allahumma Inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Minal hammi wal hasan. Ya Allah, kami jauhkan kami dari sedih dan cemas. Ya toh? Kok sakit Mbak? Iya, anak saya itu kerja di sana loh, di IKN. Itu kan jauh dari kota, makannya gimana? Ya Allah. Tidurnya di mana? Anak ini padahal di rumah itu makan saja minta disuapi ibunya. Tapi kok loh, ya toh? Saya susah, dia sakit, panas, itu kan gini. Lah kalau penyakitnya panas itu karena apa? Susah. Kangen sama cucu, ya berarti obatnya ya ini gitu loh. Enggak. Lah kita ini kan seringkali langsung tembak saja. Gitu. Kenapa sakit? Langsung dikasihkan obat. Makanya saya pernah membaca di buku itu, ya seperti juga ada orang-orang yang Indonesia yang ada di luar negeri itu seringkali anaknya itu panas segala itu enggak diberi obat itu. Enggak diberi obat Prof kalau panas. Iya gitu. Ajak saja nonton sirkus. Dibahagiakan ini. Iya toh? Anjing. Oh, dia itu sedih karena mungkin pelajarannya, karena ini. Ajak saja nonton sirkus, atau kalau di Amerika itu basket, pertandingan, basket itu. Ada yang diajak. Kalau mungkin senengannya apa? Itu senengannya lihat ikan yang dipancing itu, ya sudah diajak mancing. Itu. Jadi tidak sergesa-gesa mengobati ini gitu loh. Oh, Ya, kadang-kadang kan gitu. Sakit apa ini? Obat, oh jangan, tidur aja nanti 3 hari, insya Allah lah. Masya Allah. Berarti kan kelelahan. Ya, kalau kelelahan itu bukan obatnya yang menonjol, tapi istirahatnya loh. Gitu. Nah ini doa. Jadi kalau doa ingin kesembuhan menjadi doa. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ya Allah, itu adalah ayat tentang gambaran surga. Berikan kami, ya kan? Bersihkan hati kami dari sekecil apapun sakit hati pada siapapun, seperti kebersihan hati penghuni surga loh. Insyaallah. Bantulah kami untuk menghapus buruk sangka kepada siapapun, agar tercipta persaudaraan seindah kehidupan dalam surga. Ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal hasadi wal maradi waj'alna minal afina 'anil nas. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan, hasud, iri, dengki, kesal dan kecewa dengan seseorang. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan kekuatan untuk memaafkan orang yang mendolimi kami. Terus ini juga, kalau sakitnya karena hutang gimana? Kepikiran juga ya toh, di sini. Wa na'udzubika min ghalabatid dain. Jauhkan kami dari terbelit hutang, artinya mudah bisa membayar hutang. Lengkap ini Prof ya. Wa qahri rijal, dan kesewenang-wenangan orang. Berarti kalau dengan doa ini kemudian kalau kita minta sembuh, orang yang melakukan kekerasan di dalam rumah tangga itu atau di sekitar kita itu, Allah melunakkan hatinya. Ya Allah. Masya Allah. Makanya di sini coba dibaca halaman 44 itu doanya, Mas. Ya. Wahai Allah, hapuslah kesedihan kami karena peristiwa masa lalu, kecemasan tentang masa depan, lemah, malas, minder, takut, kikir, dan terlilit hutang. Ya semuanya ini ya kecemasan, ya malas, minder, takut, kikir, ini semua itu penyakit. Penyakit. Terus
Jauhkan kami dari orang-orang di sekitar kami yang zalim, kasar dan sewenang-wenang. Iya toh, kalau dia sakit karena apa? Karena mikir takut kepada orang itu. Terus, wahai Allah, lapangkan hati kami, bebaskan kami dari sakit hati dan percepatlah proses kesembuhan kami. oh mantap. Insya Allah. Ya, saya kira begitu ya. Sekarang mungkin waktunya dialog atau di break dulu, terserah. Ya, dialog ya Prof ya. Oke. Ini interaktif sudah masuk, banyak sekali yang masuk hari ini. Mudah-mudahan cukup ini Prof ya. Ya, dari Pak Denur ya. Assalamualaikum Prof dan Mas Ishak, izin bertanya, apakah Islam mewajibkan kita balas budi kepada orang yang telah berjasa kepada kita? Dan bagaimana bila orang tersebut menolak dengan alasan sudah ikhlas? Matur suwun Prof. Ya, dibalas dengan doa saja toh Pak ya. Dibalas dengan doa ya. Iya, laung dia orang kaya Pak. Bapak antar makanan ya sudah ini toh Pak ya. Injih. Diantar makanan ya saya sudah ini sudah banyak makanan. Ini mungkin senangannya peyek ini orang ini. Yang sana juga begitu. Ini orang ini sudah kaya senangannya peyek ya. Akhirnya numpuk peyek di rumah. Ya toh. Tapi kalau diberikan doa itu pasti dia mau. Nggak mungkin ya Allah masukkan ke surga. Jangan. Saya bisa masuk surga sendiri. Oh, enggak mungkin. Ya Allah. Jadi doa itu bagian dari balas budi itu Pak ya. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Ibu Siti Soraya ini ya. Assalamualaikum Mas Ishak dan Prof Ali, tanya, apa benar jenazah itu nggak boleh dibacakan Yasin dan tahlil sebelum dimandikan? Katanya dalam keadaan junub harus disucikan dulu. Saya bingung, apa benar? Terima kasih. Ya, kalau doa itu tidak mengenal ini ya, tidak mengenal hadas ya Prof ya. Hadas ya. Nah, saya tidur dalam keadaan masih punya tanggungan apa? Tanggungan mandi. Masih tanggungan mandi ya. Terus ada orang mendoakan saya, masa ditolak? Yang tidak boleh kan yang baca. Oh, yang baca dalam keadaan junub kan tidak boleh. Tapi kalau umpamanya ada orang begitu jangan dibantah. Ya berarti dipercepat aja mandinya. Ya, itu. Daripada konflik ya Prof ya. Nah, umpamanya gini, ada datang ke rumah orang ya. Kemudian dia ini karena tergesa-gesa pesawatnya hari berangkat jam 7. Ini kalau nunggu dimandikan lama toh. Kemudian langsung aja. Kalau disolati memang harus dimandikan. Oh, kalau disolati harus dimandikan. Oh, ya, pasti. Kalau dibacakan enggak, doa enggak. Ya ini saya tergesa sini, saya doakan aja Pak ya, ini boleh. Disolati memang harus dimandikan dulu. Lanjut. Ya. Dari Ibu di Triorejo ini ya. Assalamualaikum Mas Ishak, Prof. Saya punya sakit vertigo waktu sholat isya pada rakaat ketiga itu kambuh, lalu dilanjutkan dengan duduk sampai rakaat keempat. Gimana sholatnya itu? Sah apa tidak Prof? Sah. Istri saya juga vertigo kok. Saya udah pesen, nanti kalau sudah rakaat pertama atau kalau kelihatan sudah mulai ngeliang langsung duduk. Enggak apa-apa itu langsung. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sakit loh. Yang membuat vertigo ya Allah. Gusti Allah. Justru kalau kita teruskan kemudian kita nyusup mati syahid. Enggak, keliru itu. Jadi Islam itu tugasnya agama itu adalah hifdzun nafas. Jadi agama itu datang untuk menjaga nyawa. Maka seluruh ibadah yang itu berisiko pada nyawa itu kemudian ada beberapa keringanan. Puasa, kalau puasa itu menyebabkan sakit, maka di situ tidak puasa. Kalau kamu wudhu di sana ada binatang yang buas, maka kamu tidak boleh wudhu air. Walaupun banyak air di sana bahaya, kamu tayamum, wajib tayamum. Ya toh? Jadi agama ini hifdzun nafas. Paling utama ya Prof. Iya, hifdzun nafas itu menjaga nyawa. Tidak boleh. Itu ibadah, gara-gara ibadah. Kalau kamu tidak kuat ya duduk, loh sudah jelas gitu ya. Masya Allah. Jadi tayamum itu bisa walaupun banyak air, tapi di situ licin yang menyebabkan itu tayamum. Di situ banyak orang jahat di situ itu. Banyak anak-anak diperkosa di daerah itu. Banyak gitu ya. Maka kamu tidak boleh wudhu ke sana. Nyawa. Lanjut.
Selanjutnya dari Ibu Ati ini ya, mau tanya Ustadz, apakah boleh dalam sholat pada tahiyat akhir atau pada sesi yang lain-lain, terus kita ngerasa pas baca pikiran kita ngerambiang kemana-mana, nggak fokus, pas dasar-dasar sudah selesai bacaannya, lalu bacaan kita ulang. Terima kasih tausiahnya juga. Ya enggak apa-apa, diulang enggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Itu. Sebab itu nanti penyakit was-was. Oh, ngobatinya gimana ini Prof? Kalau ada terapi was-was, nanti ya kita kaji lah. Di buku terapi was-was itu ya. Ada bu terapi was-was itu ada. Insya Allah, boleh berarti Prof ya, tapi jangan sering-sering. Iya, kalau mengulang-ulang terus itu nanti sekali diulang 2 kali, nanti besok 3 kali, bisa 4 kali, nanti akhirnya was-was. Astagfirullah. Satu lagi ya nih Prof ya, nggak apa ini ya, dari Bapak Ahmadi ini ya. Assalamualaikum Prof, luar biasa tausiahnya pada pagi hari ini, Masya Allah. Saya mau tanya ini mengenai 2S tadi yang disampaikan oleh betul. Prof Ali. Yang saya tanyakan, hubungannya antara sabar dengan sholat itu seperti apa penjelasannya Prof? Sholat itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang sabar. Sabar itu artinya dia bisa sabar menjalankan. Kan orang sholat itu kan kehilangan sesuatu ya, kehilangan mestinya dagang ya, ini kehilangan sesuatu itu sebenarnya tidak hilang, cuma tertunda, yaitu sabar menahan ini. Nah sabar, sholat yang baik itu juga nanti menguatkan kesabaran, jadi 2 itu saling keterkaitan saling keterkaitan. Maka itu diulang 2 kali di dalam Al-Baqarah. Mintalah kamu petunjuk Allah, solusi kepada Allah dengan lewat 2S tadi itu. Jimat kehidupan. Jimat kehidupan itu ya. Wes itu wes. Insya Allah wes. Nggak akan ada orang cerai kok kalau ada ini 2S. 2S ini. Iya toh? Sabar itu. Sabar. Kamu itu sudah disakiti gitu kok terus saja. Ya ada apa-apa orang disakiti. Siapa tahu nanti Allah itu memaafkan dosa saya lewat ini. Ya Allah. Sekarang aku nggak kuat, aku jaluk minta cerai saya gitu. Ya itu kan kamu. Kamu kan enggak. Ya. Nah ternyata ini akhirnya apa itu sabar enggak minta cerai, suaminya meninggal. Suaminya meninggal, dia kan pegawai negeri. Dia dapat pensiun. Dapat pensiunan dari suaminya. Nah, kalau kemarin kalau kemarin minta kan kehilangan. Untungnya karena sabar ya Prof ya. Masya Allah. Ngapunten Prof, waktunya terang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, berikan kami keputusan yang terbaik dalam semua langkah kami ya Allah. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jauhkan kami dari keputusan yang membuat kekecewaan di kemudian hari. Amin ya Allah. Jauhkan kami dari keputusan yang membuat kami menderita di kemudian hari. Lalu jauhkan kami ya Allah dari hina pada waktu hidup di dunia. Dan siksa ketika sudah meninggalkan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.